Saudara, kami juga akan bahas mengenai dugaan keterlibatan sindikat penyeludupan manusia dalam peristiwa tenggelamnya kapal pengangkut pekerja migran ilegal di perairan Johor Bahru, Malaysia, Rabu lalu. Sudah bergabung Ketua Tim Investigasi Kapal Migran Ilegal Tenggelam di Johor Bahru, Irjen Ahmad Kartiko, serta Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo. Bung Wahyu, selamat malam. Pak Kartiko, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau ke Pak Kartiko terlebih dahulu. Jadi sampai dengan saat ini, kira-kira yang sudah bisa digali oleh Pak Kartiko dan teman-teman, sejauh mana keterlibatan mafia penyelundup manusia, mafia perdagangan manusia dalam insiden kapal tenggelam ini, Pak Kartiko? Selamat malam, Mbak. Jadi sampai saat ini kita baru akan merencanakan investigasi atau penyelidikan. Ini terkait dengan surat keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 352. Itu skepnya baru kemarin kita diberikan dan kita dibentuk tim, ada keterlibatan dari internal kita dan dari eksternal kita. Jadi kita akan merencanakan penyelidikan secara menyeluruh terkait dengan tragedi kemanusiaan yang terjadi. Karena ini anak-anak bangsa kita menjadi korban meninggal dunia, ada 21, kemudian masih 30 yang hilang. Kemudian ada yang sekitar 22 ditangani oleh otoritas pemerintah Malaysia. Oke. Intinya adalah bahwa kita serius untuk melakukan investigasi terhadap pengiriman atau penyeludupan warga negara Indonesia ke luar negeri secara ilegal ini, Mbak. Saat ini berarti sesuai yang tadi Pak Kartiko bilang, sudah dibentuk tim, langsung dikirim ke Johor Bahru, Pak? Itu tidak bisa saya sebutkan, itu karena terkait dengan taktis dan teknis kita di lapangan. Jadi intinya adalah kita siap untuk melaksanakan tugas ini, Mbak. Bung Wahyu, kalau dari Migrant Care sendiri, apakah sudah ada penelusuran atau apakah sudah mendapatkan informasi mengenai potensi bahwa ada upaya betul-betul penyeludupan manusia ke Malaysia ini? Ya, karena peristiwa ini terjadi berulang kali ya, kita melihat ada hal yang sistemik di dalam kecelakaan kapal ini. Kita mendata bahkan hampir setiap tahun kecelakaan kapal itu selalu terjadi dan kita selalu melihat ada kaitannya ya. Misalnya dengan ketika Malaysia melakukan program amnesti atau pemulangan atau kalau sekarang namanya rekalibrasi, di mana kemudian TKI kita misalnya itu harus membayar sekian uang sehingga mereka menempuh jalur pintas untuk pulang ke tanah air. Sedemikian juga sebaliknya, karena biaya kalau pada masa normal ya, biaya penempatan ke Malaysia itu juga sangat tinggi, mereka pakai jalur pintas melalui jalur laut yang sangat berbahaya ini. Apalagi misalnya di masa COVID ini kan memang seperti yang tadi dikatakan Pak Konsul bahwa masih ditutup. Tapi ini juga akibat kesimpang siuran soal informasi pembukaan penempatan pada masa pandemi. Orang mengira bahwa ketika pemerintah mengatakan sudah ada pembukaan penempatan pada masa adaptasi baru, perekrutan ke Malaysia itu juga terjadi. Dan itu ditempatkan, mereka kemudian ditempatkan ke Malaysia tentu secara tidak resmi dan tidak prosedural. Bung Wahyu, saya mau tanya, kalau Anda kemudian menyatakan hal itu, apakah Anda menyangka bahwa jangan-jangan ada mungkin sebagian atau malah seluruh dari pekerja migran ilegal ini yang sebenarnya tidak tahu kalau dia pergi ke Malaysia dalam kondisi ilegal? Ya, saya kira informasi yang tidak lengkap ya, yang disampaikan ketika pada saat rekrutmen menyebabkan mereka adalah bisa kemungkinan besar menjadi korban seperti itu. Nah, ini yang saya kira harus ditelusur karena saya juga mempertanyakan nih, pemerintah itu ya punya 4 tim yang terkait dengan anti trafficking. Misalnya Kemenaker punya Satgas TKI non prosedural, kemudian BP2MI punya Satgas Pemberantasan Sindikat Perdagangan Manusia, kemudian Kementerian Sosial punya Satgas Anti TKI Bermasalah, kemudian Kementerian Luar Negeri punya Satgas Task Force Anti Trafficking. Tapi peristiwa-peristiwa ini terus terjadi. Jadi kita melihat efektivitas
Satgas ini kenapa gitu Oke. loh. Karena peristiwa ini hampir setiap kali terjadi, bahkan kalau kita lihat ya, setiap menjelang Lebaran itu pasti akan terjadi kecelakaan kapal ini. Nggak Saya pernah bisa diantisipasi. Gitu. Oke, saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Bung Wahyu ini, karena selama ini ketika ada soal penyelundupan pekerja migran ilegal, selalu yang disampaikan oleh pemerintah adalah pastikan bahwa penyalurnya ini adalah lembaga-lembaga yang legal. Nah, kalau kemudian Anda menyampaikan hal itu, jangan-jangan memang masyarakat tidak tahu atau mungkin tidak bisa membedakan, atau mungkin memang tidak punya informasi yang memadai untuk tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu sebetulnya tidak melalui jalur yang resmi, begitu? Iya, menurut saya adalah rahasia umum ya. Kalau penempatan pekerja migran ke Malaysia lebih didominasi oleh penempatan yang tidak resmi. Oke. Jadi tentu bukan hanya masalah internal di Indonesia, tapi juga masalah permintaan. Perkebunan kelapa sawit di Malaysia mayoritas merekrut TKI kita secara tidak berdokumen. Oke. Karena mereka ingin tenaga kerja kita secara masif. Nah, saya Baik. kira kasus ini harus diselesaikan secara sistematik ya, tidak case per case. Karena kita lihat hampir setiap tahun, bahkan misalnya Migrant Care mencatat kasus yang paling fatal terjadi tahun 2016, ada sekitar 5 kasus kecelakaan yang hampir menewaskan 120 orang, dan sampai sekarang Oke. investigasi itu tidak pernah dibuka. Baik, Pak Kartiko, ini tadi ada pernyataan yang cukup penting yang disampaikan oleh Bung Wahyu Susilo. Sejauh ini ada beberapa kasus, ada beberapa kecelakaan yang serupa yang penyelidikannya tidak pernah dibuka. Apakah ini betul? Bagaimana dengan spesifik insiden kapal tenggelam di Johor Bahru ini nantinya? Kita tidak usah bicara yang lalu, Mbak ya, karena saya sekarang ini bertugas di BP2MI dan ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan investigasi ini. Yang jelas kita akan melakukan upaya untuk membuka kasus ini terang benderang, karena tidak mungkin orang ini berangkat dengan kemauannya sendiri tanpa ada bantuan Betul. dari agen-agen yang terlibat dan sebagainya. Yang perlu kita ketahui, Mbak, bahwa pengiriman ilegal ini bukan hanya bisa dikatakan human trafficking atau tidak pidana perdagangan orang, namun juga ini melanggar aturan-aturan yang ada di negara kita, seperti misalnya kita memiliki Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran, kemudian ada pasal-pasal pidana umum, dan juga ini melanggar ketentuan dari keimigrasian, Pak. Ini bukan hanya human trafficking, tapi ini juga people smuggling. Dan ini adalah suatu kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, sehingga menimbulkan korban jiwa yang sedemikian banyaknya ini. Oke. Negara sudah memfasilitasi kalau ingin bekerja secara prosedural, itu sudah melalui sistem yang ada di kami, baik melalui jalur P2P atau G2G atau G2P dan sebagainya, dan itu akan sangat mudah untuk terlindungi. Karena kalau melalui dari sistem kami, itu akan terlacak di mana dia bekerja, hak-haknya akan terjamin. Kemudian apabila dia mendapatkan berhadapan dengan hukum, dia akan terlindungi, Mbak. Pak Kartiko, saya tidak tahu apakah Anda punya keleluasaan untuk menjawab pertanyaan ini secara spesifik atau tidak, tapi izinkan saya bertanya. Kalau kemudian ada hitungan sampai dengan saat ini bahwa yang berada di atas kapal itu adalah 50 orang, kira-kira 50 orang ini kayaknya nggak mungkin ya kalau mereka semua adalah pekerja ilegal ya, hampir pasti ada pendampingnya. Nah, dari kasus-kasus yang pernah Anda tangani, kira-kira kalau 50 ini berapa di antara penumpang ini yang adalah bagian dari pelaku penyelundupan manusia? Kita tidak berandai-andai, Mbak ya. Ini kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di Johor Bahru sana. Jumlah penumpang yang ada adalah 60 orang. 60? 4 kru. Dan itu dari korban tersebut yang hilang sekitar 30 orang. Kemudian yang ditangani oleh otoritas pemerintah Malaysia sampai saat ini 22 orang. Dan yang meninggal dunia 15 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, Mbak. Itu yang kami ketahui faktanya seperti itu. Oke, berarti nanti memang harus ada penyelidikan lebih lanjut soal hal ini ya Pak ya? Baik, Ya. kami nantikan terakhir untuk Bung Wahyu, kira-kira apa yang harus jadi catatan baik dari masyarakat yang ada niat untuk bekerja di luar negeri,
sebagai pekerja migran maupun untuk pemerintah supaya yang Ya. seperti ini tidak terjadi lagi? Ya, saya kira pemerintah harus memperjelas ya informasi tentang pembukaan penempatan sekarang ini karena informasi yang tidak jelas tentang pembukaan penempatan secara resmi baik ke negara-negara tujuannya karena kita tahu Malaysia belum merupakan negara tujuan pada saat penempatan sekarang ini. Tapi di akar rumput itu perekrutan ke Malaysia itu sudah banyak terjadi. Jadi kesimpang siuran informasi ini harus diluruskan dan saya kira juga masyarakat juga tentu harus mencari banyak informasi yang akurat ya, tidak hanya ke calo-calo tapi juga ke pemerintah dan ini juga harus menggerakkan pemerintah desa, pemerintah daerah juga untuk proaktif selama ini. Karena selama ini yang terjadi adalah dominasi pemerintah pusat dalam memberikan informasi, tapi ketika kita tanya ke pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, informasinya nggak nyampe. Kadang-kadang malah tidak tahu tentang informasi ini gitu. Oke, kami harapkan memang ada koordinasi itu yang baik. Jadi dari pemerintah pusat upaya-upayanya jelas, lalu bisa diterjemahkan secara konkret begitu sampai di pemerintah daerah supaya masyarakat bisa terlindungi atas praktik-praktik seperti ini. Pak Kartiko, Bung Wahyu, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.